Cerita akan berfokus pada pasangan suami istri bernama Mauji dan Mamta. Meski sudah menikah, namun mereka masih tinggal dengan orang tua Mauji. Dan karena kehidupan mereka yang pas-pasan, mereka selalu sibuk bekerja sehingga jarang memiliki momen berdua. ना थी और अब फुर्सत ना है तो बगल से जुड़ी हुई है। नसीब जूते पहन ले ट्रेन Sehari-hari Mauji pergi bekerja dengan sepeda tuanya, berbeda dengan kakaknya Jupnu yang bisa membeli motor baru karena ia menikah dengan wanita dari keluarga kaya. Bahkan Mamta juga harus bekerja sebagai pengasuh anak Jupnu. Meski begitu, Mauji selalu bersyukur dan selalu membawa keceriaan dimanapun ia berada, karena dia yakin kalau suatu hari nanti hidupnya pasti akan berubah. Mauji bekerja sebagai office boy di sebuah toko alat jahit. Di sana Mauji bekerja dengan giat dan ikhlas, namun bosnya selalu memandangnya dengan rendah. Meskipun begitu, Mauji sering membujuk bos untuk memberi temannya bonus karena ia mengerti bahwa kerja keras setiap orang layak mendapat upah tambahan. Ketika bos dan anaknya sedang makan, Mauji menghibur mereka dengan menceritakan kesialannya ketika dikejar seekor anjing. Bos lalu mengundang Mauji dan keluarganya untuk hadir di pesta pernikahan anaknya. Setibanya di rumah, Mamta menolak ikut karena semua bajunya kebesaran. Namun berkat bakat menjahitnya, Mauji langsung mendesain ulang baju Mamta hanya dalam waktu beberapa menit. Setibanya di pesta, Mauji dan keluarganya terlihat sangat direndahkan. Bahkan mereka menolak untuk berfoto bersama dan malah menyuruh Mauji untuk mengurus para tamu lainnya. Di sini Mamta dan keluarga Mauji benar-benar merasa sedih saat melihat Mauji diperlakukan seperti anjing peliharaan demi bisa menghibur keluarga bosnya. Setibanya di rumah, Mauji mencoba menjelaskan pada keluarganya kalau kejadian tadi hanya hiburan semata. Dan karena itu bosnya memberi uang bonus yang membuat orang tua Mauji senang. Namun tidak dengan Mamta yang merasa suaminya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mamta lalu mengusulkan agar Mauji berhenti bekerja di sana dan memulai usaha dengan bakat menjahitnya. Namun hal itu malah membuat Mauji kesal karena teringat masa lalu, di mana dulunya keluarganya memiliki usaha konveksi yang sukses. Namun suatu hari mereka bangkrut hingga membuat mereka hidup dalam kesulitan. Keesokan harinya Mauji berangkat kerja dengan perasaan kesal dan masih teringat kata-kata dari Mamta kemarin. Ditambah lagi anak bos yang masih saja merendahkannya, bahkan menghina istrinya yang membuat Mauji tak terima dan langsung menghajarnya. Kejadian itu membuat bos marah dan langsung memecatnya. Namun Mauji tak peduli karena sudah merasa muak dengan perlakuan mereka. Saat tiba di rumah, ternyata ayah Mauji sedang merayakan hari pensiunnya dari pekerjaannya di pabrik, sehingga Mauji memberitahukan apa yang dialaminya kepada Mamta terlebih dulu, yang membuat Mamta sangat bahagia. Namun tidak dengan orang tua Mauji, yang khawatir jika mereka tidak mendapat pemasukan bulan depan. Mauji lalu mengutarakan niatnya untuk membuka usaha menjahit seperti kakeknya dulu. Sang ayah sempat melarang karena teringat bahwa usaha konveksilah yang membuat mereka miskin. Namun Mauji tetap bersikeras dengan niatnya tersebut. Malam harinya Mauji dan ayah kembali berdebat karena ayah berpikir jika Mauji ingin menguasai uang pensiunnya. Sang ibu lalu menengahi dan berkata, jika Mauji sengaja berhenti bekerja karena ingin membuka usaha dan merantau ke kota agar hidup mereka lebih maju. Dan hal itu membuat sang ayah jadi merasa simpati pada mereka. Keesokan harinya tiba-tiba sang ibu terkena serangan jantung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter lalu menyarankan agar ibu dipasangkan ring dan menyuruh Mauji untuk membayar uang muka terlebih dulu. Namun karena tak punya uang, ibu pun terpaksa harus dirawat di rumah.
Mauji terus berpikir dan mencari cara agar sang ibu bisa mendapat perawatan. Kemudian saat duduk di dekat pasar, Mamta memberikan ide untuk membuka usaha menjahit di pinggir jalan agar tidak perlu membayar biaya sewa dan biaya listrik. अरे यार अब तेरी तरह जिंदगी सेट करनी है। Di hari pertamanya bekerja, Mamta menyiapkan bekal makan siang untuk mereka. Di sini Mamta merasa sangat bahagia karena untuk pertama kalinya mereka memiliki momen makan bersama semenjak mereka menikah. Kemudian datanglah seorang ibu baik hati yang menyarankan mereka agar memberitahu setiap toko baju kalau mereka telah membuka usaha permak di sana. Mendengar itu mereka langsung bergegas mendatangi setiap toko baju di daerah sana. Namun tak lama kemudian mereka mendapat kabar kalau ibu kembali terkena serangan jantung dan sedang dirawat di rumah sakit. Sang ibu meminta pada Mauji untuk kembali bekerja dan meminta maaf kepada bosnya. Namun Mamta melarang dan tetap mendukung Mauji untuk tetap membuka usahanya. Tak sampai di situ, Jupnu juga menyuruh Mauji untuk melamar kerja di sebuah pabrik dengan membayar sejumlah uang. Tentu saja Mauji menolak usulan tersebut dan lebih memilih membuka usahanya sendiri. Suatu ketika sang ibu mengeluhkan pakaiannya yang membuatnya sesak dan sulit bernapas. Mauji lalu memiliki ide untuk membuat sebuah baju dari bahan-bahan seadanya agar si ibu merasa lebih nyaman. इसको यहाँ डाल देते हैं। अरे अभी तो जिंदा ही है। Tanpa diduga dokter memuji baju buatan Mauji. Bahkan para pasien lain juga ingin memiliki baju tersebut. Dan tanpa diduga, para keluarga pasien mendatangi mereka untuk memesan baju tersebut yang mereka beri nama Maxi Dress. Tentu saja hal itu membuat Mauji sangat bersemangat dan optimis untuk membuktikan usahanya kepada sang ayah yang selalu meremehkannya. Ia pun mengatakan kepada para pelanggannya untuk menunggu selama 2 hari untuk menyelesaikan pesanan mereka. Sementara operasi sang ibu juga berjalan dengan lancar. Kemudian Mauji meminta sang ibu untuk berjalan di setiap lorong rumah sakit dengan tujuan untuk mempromosikan Maxi Dress-nya. Kemudian Mauji mulai berbelanja bahan bersama Mamta yang selalu setia menemaninya. Disinilah mereka dapat kembali bermesraan seperti awal mereka pacaran dulu. Namun mereka kembali mendapat ujian saat mendapati mesin jahit yang biasa Mauji gunakan ternyata telah diambil oleh pemiliknya yang bernama Yogesh. Mauji tentu tak terima karena dulunya mesin itu telah diberikan secara sukarela. Namun karena Yogesh tahu kalau Mauji mendapat banyak pesanan, ia pun meminta komisi 40% dari keuntungan Mauji. Tentu saja Mauji sangat kesal hingga menimbulkan perkelahian di antara mereka. Keesokan harinya, Mauji mendatangi temannya yang masih bekerja untuk bosnya dulu, yang bernama Naurat, dengan tujuan untuk menyewa mesin jahit sebelum diantarkan ke pelanggannya. Namun Naurat tak bisa melakukannya dan menyarankan agar Mauji pergi ke desa sebelah tempat para warga berlatih menjahit demi mendapatkan mesin jahit gratis dari pemerintah. Mendengar itu Mauji langsung bergegas menuju ke sana bersama Mamta dengan menggunakan sepeda bututnya, meskipun mereka harus menempuh jarak 40 km jauhnya. Sayangnya di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki Mauji terluka. Namun hal itu tidak membuat Mauji menyerah. Setibanya di sana, ternyata orang yang mengikuti tes sangatlah banyak, sehingga mereka harus mengantri dengan penuh kesabaran. Di sini Mauji berpikir untuk lebih dulu pergi ke klinik untuk mengobati lukanya, karena ia khawatir lukanya tersebut akan membuatnya tidak lolos tes menjahit. Namun setibanya di klinik,
Ia kembali terkejut melihat antrian yang juga sangat panjang. Karena takut kelamaan, dia pun mengambil paksa obat tersebut yang membuatnya diusir dari sana. Sementara Mamta terlihat bingung karena nomor antriannya sudah dipanggil, namun Mauji belum juga kembali, sehingga dia terpaksa masuk dan mengikuti tes, meski sebenarnya dia sama sekali tak tahu tentang menjahit. Di sini Mamta mulai menangis karena takut gagal saat panitia meminta mereka untuk membuat sarung bantal dalam waktu 10 menit. Terjadilah momen mengharukan saat Mauji tiba-tiba datang dan langsung menggantikan posisi Mamta. Padahal saat itu waktu hanya tersisa 30 detik. Namun berkat perjuangan mereka yang sampai berdarah-darah, mereka akhirnya berhasil membawa pulang mesin jahit tersebut. ये लीजिए कूपन, मशीन ले लो वहाँ से। Di saat Mauji berhasil menyelesaikan semua pesanan, sang ayah mendapat tagihan dari rumah sakit yang membengkak. Bahkan uang pensiunan ayah tak cukup untuk membayarnya. Untungnya datang saudara dari kakak ipar Mauji yang bernama Gudu. Ia lalu meminta pada pimpinan rumah sakit untuk meringankan tagihan, karena mereka ternyata dulunya teman sekolah. Pimpinan rumah sakit pun setuju, namun dengan syarat jika Mauji harus membuat maxi dress untuk rumah sakit dengan menggunakan bahan dari pabrik tempat Gudu bekerja. Pabrik tersebut cukup terkenal di India, bahkan hasil produksinya telah menjangkau beberapa negara termasuk Cina dan Amerika. Setelah Mauji memperkenalkan maxi dressnya, bos Gudu yang bernama Harlan pun tertarik dan mengajak Mauji untuk bekerja sama. Namun di balik itu, Harlan ternyata berniat untuk mengambil desain Mauji dan mempatenkannya menjadi milik perusahaannya tanpa membayar hak cipta kepada mereka. Harlan pun mengimingi Mauji dan Mamta untuk bekerja di sana dengan gaji yang setara dengan pekerja lainnya. Meski sebenarnya punya firasat buruk dengan Harlan, apalagi Mauji sebenarnya tak ingin lagi bekerja dan hanya ingin membuka usaha sendiri. Namun Mamta meyakinkan untuk mempercayakan semua ini pada Tuhan. Hingga mereka pun memutuskan untuk bekerja dengan restu dari kedua orang tua Mauji. Saat mulai bekerja, Mauji berinisiatif untuk membawa mesin jahitnya. Namun Gudu merasa hal itu tidak perlu, kemudian menyimpan mesin jahit Mauji ke gudang, karena di sana telah disediakan mesin jahit modern yang lebih canggih. Perlahan-lahan Mauji mulai menyadari kecurangan Harlan, apalagi ia melihat jika maxi dressnya diberi label buatan Cina. Mamta juga menemukan kalau Harlan berniat menggunakan desain miliknya untuk mengikuti perlombaan fashion. Bahkan pihak rumah sakit menjual baju tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal dari perjanjian awal mereka. Mauji pun langsung protes pada Harlan karena kerjasama mereka tidak sesuai perjanjian. Namun Harlan malah marah dan berakhir dengan mengusir Mauji dari pabrik, diikuti Mamta yang juga mengundurkan diri. Malam harinya saat di rumah, Gudu datang bersama kakak ipar Mauji dan mengatakan kalau Mauji telah mempermalukannya di pabrik. Bahkan mereka mengatakan kalau Mauji selalu menjadi beban dalam keluarga, dan hal itu membuat Mauji emosi dan meminta Jupnu untuk memilih antara adik atau istrinya. Namun Jupnu malah menampar Mauji dan membuat orang tua mereka menangis melihat kedua anaknya bertengkar. Setelah kejadian itu, orang tua Mauji terus diam seakan menganggap bahwa mereka terus membuat masalah dalam keluarga mereka. Melihat itu, Mamta menyarankan agar Mauji meminta maaf kepada Gudu dan Harlan. Namun Mauji malah emosi dan berkata kalau semua ini terjadi karena Mamta yang telah menyarankannya untuk usaha. Ia juga bilang kalau Mamta ingin mesin jahitnya kembali, maka ia harus mengambilnya sendiri. Karena hal itu, Mamta pun datang ke pabrik dan memohon pada Harlan agar mesin jahitnya dikembalikan dan juga meminta maaf atas kesalahan suaminya.
Namun Harlan yang licik malah menyuruh Mamta menunggu seharian, bahkan sampai pabriknya tutup. Sementara Mauji mulai bingung karena tak menemukan Mamta di mana-mana. Dia juga mencarinya ke sekolah anak Jupnu, namun kakaknya itu malah tidak memperdulikannya, hingga akhirnya ia menemukan Mamta yang menangis di terminal. मुझसे ना बात करनी है ना करो, अम्मा को तो बता के जाती। Mamta lalu mengadukan apa yang diperbuat Harlan pada dirinya. Kemudian ia pun meminta agar Mauji mengikuti perlombaan busana yang diikuti Harlan demi mengembalikan harga diri mereka. Namun hal itu harus mereka rahasiakan dari kedua orang tua Mauji. Mereka lalu membuat baju dan desain baru secara sembunyi-sembunyi. Kemudian berkat bantuan teman Mamta di pabrik, mereka berhasil mendapatkan formulir pendaftaran dari perlombaan tersebut. Mereka juga memohon kepada ibunya Yogesh untuk kembali meminjamkan mesin jahitnya. Dengan penuh semangat mereka pun membuat baju siang dan malam tanpa lelah, juga tanpa diketahui orang tua Mauji. Mereka juga menamai baju buatan mereka dengan nama Sui Daga Made in India. Setelah itu mereka pun memberitahukan niat mereka kepada ayah dan ibu Mauji. Beberapa hari kemudian, tibalah hari seleksi perlombaan tersebut. Mauji pun memperkenalkan baju buatannya, yaitu Sui Daga Made in India. Di sini para juri mengetahui kalau mereka datang dari kaum ekonomi sulit. Para juri pun menyukai desain baju mereka dan meloloskan mereka ke babak selanjutnya. Namun juri bertanya, apakah mereka sanggup menyiapkan berbagai kelengkapan dan juga para model untuk memperagakan bajunya nanti. Namun dengan penuh keyakinan, Mauji pun menyanggupi syarat dari juri tersebut. Setelah itu mereka pun pulang sambil bergandengan tangan, seolah telah siap menggapai mimpi yang selama ini mereka perjuangkan. Setibanya di rumah, mereka pun memberitahukan kabar baik tersebut kepada orang tua Mauji. Namun di luar dugaan, ternyata sang ayah telah melamar pekerjaan sebagai pengantar koran. Kemudian Jupnu memberi Mauji pilihan untuk menggantikan ayahnya bekerja atau membiarkan orang tuanya mati secara perlahan. Mauji pun meminta kepada orang tuanya kesempatan sekali lagi, di mana jika kali ini ia gagal, maka ia berjanji akan meninggalkan impiannya untuk selamanya. Keesokan harinya Mauji pun meminta bantuan para warga untuk membantunya membuat beberapa baju hasil desainnya, di mana ternyata dulunya desa ini merupakan penghasil bahan serta jahitan terbaik di masa lalu. Naurat juga mengizinkan Mauji menggunakan halaman rumahnya sebagai tempat produksi. Bahkan para ibu-ibu bersedia membantu, di mana produksi konveksi ini jelas akan membangun perekonomian desa mereka nantinya. Bersama para warga, mereka bahu-membahu membuat baju untuk diperlihatkan di perlombaan nanti. Bahkan ayah Mauji juga datang setelah melihat perjuangan Mauji beserta warga, meskipun tanpa berbicara sepatah kata pun. Jupnu juga datang dan memberi kejutan pada adiknya dengan membelikannya mesin jahit baru yang membuat Mauji semakin bersemangat. Tibalah malam perlombaan, Mauji bersama timnya mulai mempersiapkan diri, dan ternyata lawan mereka adalah Harlan yang memakai model-model profesional, sedangkan model Mauji hanyalah warga desa dan keluarganya. ये अक्का कैसी लग रही हूँ? अरे बाबूजी क्या कर रहे हो आप? जल्दी चलो 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 स्माइल स्माइल Penampilan pertama adalah Harlan dan modelnya yang memperagakan busananya. Setelah itu barulah Mauji dan Mamta yang memperagakan hasil desainnya sendiri. Meski sedikit kaku saat di atas panggung, namun para juri dan juga penonton benar-benar terpukau dengan hasil desain dari mereka. Setelah pertunjukan selesai, Mauji dan warga pun menunggu hasil keputusan juri.
Namun ternyata para juri memutuskan untuk tidak memenangkan mereka meski sangat menyukai desain busana dari Mauji karena menganggap model yang Mauji gunakan tidak profesional. Keputusan itu membuat Mauji sangat kecewa dan langsung pulang bersama para warga, kecuali Yogesh yang masih ingin melihat acara tersebut sampai selesai. Meski pulang dengan kekalahan, namun sang ayah mengaku bangga atas usaha Mauji. Ia juga berkata mulai saat ini, sang ayah akan mengizinkan Mauji untuk membuka usahanya lagi di pinggir jalan. Sang ayah lalu meminta maaf atas kesalahannya dulu yang membuat mereka kelaparan. Tak lama kemudian Mauji mendapat telepon dari Yogesh, namun karena ponselnya lowbat, Mauji pun memutuskan kembali untuk menemui Yogesh. Tanpa diduga ternyata para juri akhirnya memutuskan kalau tim Mauji lah yang memenangkan perlombaan. Hal itu disebabkan para penonton yang protes karena merasa desain busana Mauji jauh lebih bagus. पर थोबड़े पर फिर भी हमारी चमक थी सपना थे हमारे पास Mauji pun memenangkan modal usaha serta pemasaran gratis dari panitia perlombaan. Akhirnya perjuangan Mauji untuk mengembalikan kehormatan keluarga dan membangun perekonomian desanya berhasil. Film pun selesai.